Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sebelum kalian belajar berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing agar pembelajaran kita berjalan dengan baik dan kalian dapat memahami materi pada hari ini dengan baik. Karena pada hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan bilangan bulat. Ya. Selamat belajar. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini, yang pertama, setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat menyelesaikan soal pemecahan masalah penjumlahan bilangan bulat. Kemudian, yang kedua, setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat menyelesaikan soal pemecahan masalah pengurangan bilangan bulat. Semoga tujuan pembelajaran ini tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita masuk ke materi pemecahan masalah, Bapak hanya mengingatkan saja materi sebelumnya, yaitu macam-macam bilangan bulat ada 3. Yang pertama ada bilangan bulat 0, ada bilangan bulat positif, dan ada bilangan bulat yang negatif. Bilangan bulat di atas 0 bernilai positif dan bilangan bulat di bawah 0 bernilai negatif. Ini adalah patokan dalam menuliskan bilangan bulat sehingga kita dapat memecahkan soal-soal bilangan bulat dengan cepat dan tepat. Kita langsung saja ke contoh soal seperti tampak pada layar. Ya, soalnya seperti ini. Ridwan berada di Gunung Tangkuban Perahu dengan suhu 4 derajat Celcius. Pada saat yang sama, Karin berada di Gunung Jayawijaya dengan suhu negatif 5 derajat Celcius. Perbedaan suhu di kedua tempat tersebut adalah titik-titik berapa derajat Celcius. Nah, biasanya soal-soal yang berhubungan dengan bilangan bulat ini seperti ini. Kita masuk ke cara penyelesaiannya ya. Setelah kita membaca soal, kemudian langkah yang kedua, kita tulis bilangan bulat dari soal tersebut. Ridwan berada di suhu 4 derajat Celcius. Maka kita tulis 4 atau positif 4 karena Ridwan berada di nilai yang positif atau di atas 0 derajat Celcius. Sedangkan Karin berada di suhu negatif 5 derajat Celcius atau 5 derajat di bawah 0. Maka ditulis dengan bilangan negatif 5. Setelah kita menulis bilangan bulatnya, baru kita akan mengoperasikan atau mencari jawaban dari soal tersebut. Tampak pada layar ada sebuah garis bilangan dan Ridwan sudah berdiri di atas positif 4. Sedangkan Karin berdiri di posisi garis bilangan negatif 5. Ingat pertanyaannya,
berapa perbedaan suhunya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dan kita hitung bareng-bareng ya, loncatan kodok berapa kali. Ya, nanti ketika kodoknya loncat, kita hitung bareng-bareng agar tahu berapa kali ya, berapa kali kodok itu meloncat, maka itulah isinya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, ya, sudah kita bisa simpulkan karena kodok tadi yang kita hitung bersama-sama meloncat sebanyak 9 kali, maka isinya adalah 9 ya. Perbedaan suhunya adalah 9 derajat Celcius. Mudah bukan? Adapun cara penyelesaian sederhananya seperti ini ya anak-anak. Dari soal tadi kita bisa tulis dengan penyelesaian sederhana. Ridwan berada di posisi 4 atau positif 4. Sedangkan Karin berada di titik negatif 5. Pertanyaannya, berapa perbedaan suhu tempat yang ditempati oleh Ridwan berbanding dengan tempat yang ditempati oleh Karin? Cara mencari perbedaan adalah bilangan atau angka yang lebih besar dikurangi oleh angka atau bilangan yang lebih kecil. Positif 4 dan negatif 5 itu lebih besar positif 4. Sehingga bisa kita tulis tampak pada layar 4 dikurangi negatif 5. Bapak sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya, ketika ada simbol yang berhimpitan, kemudian simbolnya sama, maka simbolnya akan berubah menjadi positif. Seperti tampak pada layar, simbol negatif berhimpitan dengan simbol negatif, maka akan berubah menjadi positif. Ceritanya, ini virus dicampur dengan virus, maka hasilnya akan menjadi vaksin. Setelah simbol yang berhimpitan berubah menjadi positif, seperti tampak pada layar, kita bisa lihat 4 ditambah 5, mudah sekali ya, 4 ditambah 5 itu hasilnya adalah 9. Karena 4 vaksin ditambah 5 vaksin, hasilnya adalah 9 vaksin. 9 vaksin bisa ditulis dengan positif 9. Maka bisa kita simpulkan bahwa hasil dari 4 dikurangi negatif 5 adalah 9. Cara yang Bapak paparkan yang pertama dengan cara penyelesaian sederhana ini hasilnya sama ya kan? Anak-anak,
kita masuk ke contoh soal yang kedua. Soalnya adalah seorang penyelam mula-mula berada 2 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya berenang 4 meter lagi ke bawah permukaan laut. Di manakah posisi penyelam sekarang? Sebelum kita membahas untuk menyelesaikan soal ini, hendaknya kita mengamati grafik dari garis bilangan yang berbentuk vertikal seperti tampak pada layar agar lebih dapat memahami cara penyelesaiannya dengan tepat. Posisi pas pada permukaan laut berarti adalah titik 0. Sedangkan di atas permukaan air laut adalah titik yang bernilai positif. Sedangkan titik yang berada di bawah permukaan air laut itu bernilai negatif. Nah, ini soalnya seorang penyelam mula-mula berada 2 meter di bawah permukaan laut. Maka 2 meter posisi awal sudah di titik negatif. Berarti titik awal penyelam adalah negatif 2. Berenang lagi 4 meter lagi ke bawah permukaan laut. Berarti lebih dalam lagi ke bawah. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan bahas. Anak-anak, agar kalian dapat lebih memahami cara menyelesaikan soal cerita ini, Bapak sudah siapkan gambar yang tampak pada layar. Mula-mula awal posisi atau posisi awal seorang penyelam adalah di negatif 2. Seorang penyelam di posisi awal negatif 2 akan menambah kedalaman sepanjang 4 meter. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar pada layar. Ternyata penyelam berhenti di titik negatif 6. Maka bisa kita simpulkan bahwa hasilnya adalah ya negatif 6. Mudah bukan anak-anak? Nah, mulai sekarang apabila kalian menghadapi soal-soal seperti ini, jangan takut. Karena kalian pasti sudah dapat mengerjakannya atau menyelesaikannya dengan baik. Tapi untuk lebih dapat memahami atau menyelesaikan soal-soal seperti ini, ada cara lain yang lebih cepat. Kalian saksikan pembahasan berikut ini. Ya anak-anak, ini adalah cara penyelesaian sederhana. Seperti biasa kita akan menggunakan perumpamaan virus dan vaksin ya. Setelah kita membaca soal dengan seksama, maka kita bisa menuliskan operasi bilangan bulatnya seperti tampak pada layar. Negatif 2 ditambah negatif 4. Dengan penjelasan bahwa penyelam berada di 2 meter di bawah permukaan air laut. Maka bilangan bulatnya kita tulis negatif 2. Dikarenakan penyelam akan menambah kedalaman, maka operasinya adalah ditambah negatif 4-nya karena penyelam akan menambah kedalaman sedalam
meter. Seperti yang sudah Bapak jelaskan di pertemuan terdahulu, bahwa ketika ada simbol yang berhimpitan, positif dan negatif berhimpitan atau berdekatan, untuk mempermudah dalam penyelesaian, maka kita ubah menjadi negatif. Ceritanya, ketika vaksin berdekatan dengan virus, maka vaksinnya tercemar sehingga berubah menjadi virus. Sehingga operasi bilangan bulatnya menjadi seperti ini. Setelah simbol yang berhimpitan berbeda berubah menjadi negatif, maka operasi bilangan bulatnya bisa kita tulis menjadi negatif 2 dikurangi 4. Ketika sudah seperti ini, maka kita tinggal menyiapkan 2 virus di sebelah kiri dan 4 virus di sebelah kanan, sehingga bisa kita langsung ambil kesimpulan 2 virus di sebelah kiri dan 4 virus di sebelah kanan, maka kita tinggal jumlahkan saja semua virus yang ada. Hasilnya adalah 6 virus. Enam virus diartikan atau ditulis bilangan bulatnya menjadi negatif 6. Anak-anak, bisa kita ambil kesimpulan bahwa hasil dari negatif 2 ditambah negatif 4 adalah negatif 6. Mudah bukan? Agar kalian lebih dapat memahami bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan bilangan bulat di kehidupan sehari-hari, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Seorang pedagang bakso, seperti tampak pada layar, ada tukang bakso, ini namanya bakso Inuk. Seorang pedagang bakso mengalami kerugian sebesar Rp50.000 di hari Senin. Sedangkan hari Selasa beliau mendapat keuntungan sebesar Rp150.000. Pertanyaannya, tentukan keuntungan bersih tukang bakso setelah menutup kerugiannya. Tukang bakso ini berjualan 2 hari ya. Hari Seninnya dia mengalami kerugian 50.000, kemudian dia berjualan lagi di hari Selasanya tapi mendapatkan keuntungan Rp150.000. Nah, ini keuntungan bersihnya berapa ya anak-anak? Ayo kita bahas bersama-sama. Anak-anak, kerugian tukang bakso kita tuliskan negatif, sedangkan keuntungannya kita tulis positif, sehingga kita bisa tulis bilangan bulatnya seperti ini. Kerugian dituliskan negatif 50.000, sedangkan keuntungan dituliskan 150.000. Maka kita bisa tulis operasi bilangan bulatnya negatif 50.000 ditambah 150.000. Maka hasil yang didapat adalah 100.000. Bernilai positif 100.000-nya karena bilangan positif lebih besar dibanding negatif. Keuntungan
yang didapatkan hari Selasa lebih besar dari kerugian yang diderita oleh tukang bakso pada hari Senin. Mudah bukan anak-anak? Untuk dapat mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi ini, maka Bapak akan memberikan tugas. Soalnya tidak banyak-banyak ya, hanya 2 saja. Tapi kalian gali lagi setelah kalian mengerjakan tugas ini, kalian gali lagi soal-soal yang lain yang tipe-tipenya berbeda. Agar kalian lebih dapat memahami bagaimana cara menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan bilangan bulat. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik, terus berlatih dan kerjakan tugasnya dengan cepat dan tepat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.